Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang komrel atau komunikasi dan relasi pekerja sosial dalam multikultur. Jadi di sini kita akan lebih membahas tentang pengertian, sedangkan untuk proses pertolongan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Pekerja sosial dalam melakukan proses pertolongan di masyarakat multikultur tidak pernah lepas dari komunikasi dan relasi. Jadi setiap proses atau tugas dari Peksus itu akan ada komunikasi dan relasi di dalamnya. Nah, komunikasi dan relasi ini akan menghasilkan hubungan. Nah, komunikasi itu adalah saling pertukaran informasi, sedangkan relasi tekanannya kepada aspek emosional. Nah, komunikasi dan relasi merupakan konsep dasar dalam proses pertolongan. Jadi saat kita akan memberikan pertolongan atau melakukan asesmen sampai intervensi kepada suatu klien yang merupakan masyarakat multikultur, akan ada komunikasi dan relasi di dalamnya. Nah, komunikasi ini merupakan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Jadi komunikasi tidak dapat terjadi jika hanya ada satu orang. Jadi walaupun dua orang tapi yang satunya tidak feedback, itu masih dibilang komunikasi. Karena di komunikasi itu tidak hanya harus bertukar informasi, tapi juga bisa menerima atau memberikan informasi. Jadi dalam proses pertukaran terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang yang berinteraksi. Nah, pesan-pesan tersebut bisa berupa lambang-lambang. Nah, pada lambang-lambang tersebut melekat arti dan maknanya. Jadi kayak contoh, saya senang dengan ibu. Itu kata senang itu bisa berarti lambang. Yang senang itu masih umum. Senangnya karena apa? Jadi ada artinya, mungkin senang karena ibunya sangat antusias dalam proses pertolongan, atau mungkin kita bahas tentang eh, hal-hal yang memang perlu pakai lambang, ya contohnya klien kita suka tentang pilkada di Makassar, kan lagi tren itu. Nah, mungkin kita bilang, oh saya lebih condong ke partai yang ada banteng. Itu kan banteng lambang dari salah satu partai di Indonesia, yaitu partainya Bu Mega. Itu kalau kita sebut lambang banteng saja bisa dipahami oleh dan punya arti, makna terhadap lambang yang akan kita sebutkan. Nah, dalam proses komunikasi timbul tanggapan. Jadi, komunikasi itu bisa memberikan feedback atau tanggapan dari lawan bicara kita. Nah, tanggapan merupakan umpan balik dari pesan-pesan yang disampaikan. Nah, contohnya kayak saya menjelaskan, kalian bertanya. Itu merupakan tanggapan atau umpan balik dari pesan-pesan yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan. Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap orang dalam bermasyarakat. Jadi komunikasi ini hal penting, apalagi bagi seorang peksos yang akan melakukan proses pertolongan atau intervensi kepada masyarakat yang multikultur atau berbeda-beda budaya. Nah, menurut Wilbur Schlem sendiri, komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat, manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Jadi, komunikasi dan masyarakat ini dua hal yang saling terikat, saling bersama-sama. Jadi, masyarakat terbentuk dengan adanya komunikasi antara anggota masyarakat itu di dalamnya. Dan begitu juga komunikasi membentuk suatu masyarakat. Apa yang mendorong manusia ingin berkomunikasi dengan orang lain? Karena yang pertama ada namanya kebutuhan biologis seseorang atau manusia.
Yaitu pertama, kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia secara biologis akan mempertahankan hidupnya atau berusaha keras untuk bertahan hidup di tempat dia sekarang tinggal atau di lingkungan dia dengan cara apa? Komunikasi. Jadi dengan komunikasi dia bisa sampaikan kebutuhan dia atau kekurangan dia untuk bisa bertahan hidup, seperti kebutuhan mencari pekerjaan dengan komunikasi, seperti ikut wawancara dalam mencari pekerjaan, kemudian komunikasi, diskusi dengan rekan kerja, dengan bos, itu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk mendapatkan gaji. Kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan komunikasi kita juga dapat membantu untuk penyesuaian diri di lingkungan. Dengan komunikasi yang baik dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga, itu membuat kita penyesuaian dirinya akan lebih mudah atau lebih enak di lingkungan ketimbang kita tidak komunikasi atau antisosial seperti itu. Nah, menurut Horald, ada 3 fungsi dasar yang menyebabkan mengapa manusia perlu komunikasi. Kalau tadi karena biologisnya, kalau ini yang pertama ada hasrat mengontrol lingkungannya. Jadi di manusia itu ada hasrat ingin bisa mengontrol orang lain, ingin bisa didengar. Nah, dengan komunikasi kita bisa mengontrol lingkungan. Contohnya kita bisa menjadi ibu RT atau jadi bapak RT, RW, bapak kepala desa. Nah, dengan komunikasi kita sampaikan visi misi kita komunikasi dengan baik. Nah, itu setelah kita mendapatkan suara atau kita dilihat sebagai orang yang terpandang, itu akan bisa membuat kita mengontrol lingkungan. Dan yang kedua adalah upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi saat kita dapat komunikasi dengan baik dimanapun kita berada, kita dapat beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian upaya untuk melakukan sosialisasi. Nah, dalam melakukan sosialisasi, berbagi informasi, kita perlu ada namanya komunikasi. Inilah 3 fungsi dasar mengapa manusia perlu berkomunikasi: untuk dapat mengontrol lingkungan, untuk dapat beradaptasi, dan melakukan sosialisasi. Nah, adapun tujuan komunikasi yang pertama untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan sumber. Kemudian untuk saling memahami dan berhubungan dengan orang lain. Jadi saat kita ingin memahami atau dipahami, kita perlu komunikasi. Terus untuk memahami dan mengatur relasi antar pribadi. Ini untuk memahami dan mengatur relasi kita antar pribadi kita dengan keluarga, antar pribadi dengan teman. Kita perlu komunikasi. Kemudian untuk mempengaruhi orang lain guna memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi dengan komunikasi kita bisa minta orang tersebut, kayak orang tua, minta beli HP, motor, sesuai dengan kebutuhan sendiri. Nah, selain untuk kebutuhan sendiri, ada juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau mereka. Jadi kita bisa komunikasi menghadapi orang lain. Jadi contohnya kita punya teman yang butuh pekerjaan. Kita menghadapi orang lain dengan komunikasi bahwa itu butuh pekerjaan, dan komunikasi kita berhasil, dia bisa mendapatkan pekerjaan dari orang lain. Terus untuk menampilkan dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan, contohnya sebagai mahasiswa sharing dengan dosen, dengan teman-temannya, itu perlu komunikasi. Sebagai dosen ke mahasiswa perlu komunikasi sebagai bentuk dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk memberikan informasi dan saling bertukar informasi. Kemudian komunikasi mengandung makna bersama-sama karena ada pertukaran informasi, ada pemberian informasi. Komunikasi berarti pemberitahuan atau pertukaran. Jadi saat 2 orang ini cuma satu yang berbicara dan satu yang tidak menanggapi, itu ada pemberitahuan. Tapi saat ada feedback atau tanggapan, berarti dia bertukar informasi. Nah,
Kata sifat komunis bermakna umum dan bersama-sama. Jadi untuk komunikasi tadi itu ada pertukaran informasi, ada juga sebuah pemberitahuan. Nah, kalau untuk relasi sendiri ada pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah hasil dari relasi dengan orang lain. Jadi kalau relasi kita baik, perkembangan dan pertumbuhan manusia juga akan baik. Jadi karena manusia sebagai manusia sosial atau makhluk sosial, sehingga relasi mengandung kadar emosional. Jadi dimana karena kita bersosial, tidak hidup sendiri, akan muncul emosional atau kadar emosional yang berbeda-beda. Bisa jadi emosional kita sama orang, sama keluarga lebih tinggi, sama orang lain tidak, karena tidak saling dekat banget. Terus relasi mengandung energi mental dan sosial. Jadi relasi ini atau hubungan emosional ini bisa terjadi karena kita bersosial, kemudian memberikan pengaruh terhadap sikap. Jadi relasi ini bisa mempengaruhi kita untuk bersikap. Biasa contohnya relasi kita dengan orang tua, sikap kita pasti berbeda dengan relasi kita terhadap teman, cara berbicara, dari cara bersikap kita, cara berpendapat, nah kemudian dan emosi. Untuk relasi sendiri atau hubungan emosional yang terjadi setelah komunikasi ini ada dibagi dua jenis, ada relasi sosial dan profesional. Kalau relasi sosial yang tumbuh secara alami, jadi contohnya orang tua dengan anak, teman kelas, teman kerja. Sedangkan kalau relasi profesional, relasi atau hubungan emosional tertentu yang digunakan di dalam menjalankan tugasnya. Jadi contohnya guru murid, mahasiswa dosen, dokter pasien, versus klien. Pasti dalam berkomunikasi itu ada apa ya? Ada gap atau ada batasan karena ada profesional itu. Nah, karena Peksos tugasnya menolong dan dia merupakan profesi profesional, maka dia termasuk dalam jenis professional relationship atau relasi pertolongan yang profesional. Karena sifatnya dia formal, pasti cara bicara berbeda, cara bersikap lebih sopan. Sedangkan yang relasi sosial itu sifatnya informal, biasanya cara berbicara kita dengan teman agak lebih tidak formal bahasanya ketimbang dengan ke dosen, ke peksos, atau ke dokter. Dimensi di dalam relasi menurut Bremer yaitu yang pertama ada dimensi keunikan dan keumuman. Nah, relasi antara peksos dan klien itu unik karena setiap peksos dan klien memiliki keunikan masing-masing, baik itu keunikannya mungkin karena budayanya yang berbeda, tradisi berbeda, agama yang berbeda, ataupun bahasa yang berbeda. Jadi seseorang akan unik dengan hasil terbentuknya di lingkungan berdasarkan multikultural di situ. Nah, sifat umum dari relasi peksos yaitu dominasi. Jadi sifat umumnya mayoritas itu harusnya yang mendominasi adalah klien. Kenapa? Karena klien yang akan menentukan dia mau diapakan begitu. Jadi peksos hanya memberikan opsi-opsi untuk penanganan masalahnya atau masalahnya, sedangkan yang melakukan kegiatan atau memilih apa yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah si klien. Jadi peksos hanya mendampingi. Nah, di sini inti relasi pertolongan peksos adalah menuju pada kemandirian, di mana motonya seorang peksos to help people to help themselves. Jadi kita menolong klien agar klien itu dapat menolong dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa peksos yang mendominasi, kayak peksos semua yang mengurus, klien tinggal terima beres, tidak. Ini harus klien yang banyak aktif. Kenapa? Biar dia tahu, dia paham kalau dia dapat masalah seperti ini, apalagi yang akan dilakukan karena dia aktif dalam proses pertolongan tersebut. Jadi
Kalau dapat klien yang tidak terlalu aktif dalam bercerita, dalam menjelaskan tentang masalahnya, Peksos bisa lebih aktif di awalnya. Tapi perlu kita gali lagi, kita melakukan pendekatan lebih lagi agar si klien bisa lebih aktif. Diusahakan tetap klien yang mendominasi dalam proses pertolongan, jadi sehingga klien bisa menolong dirinya sendiri dan orang lain malah kalau dia sudah paham jika punya masalah seperti itu apa yang harus dia lakukan. Ada namanya dimensi intelektual dan emosional dan dimensi rasional dan irasional. Artinya dalam relasi, dalam suatu hubungan antara dua orang terjadi pertukaran lambang dan lambang ini perlu dimengerti. Jadi proses mengerti menyangkut aspek kognitif atau pikiran. Jadi kalau intelektual itu dia rasional, kalau emosional dia irasional. Jadi kemengertian ini diperlukan agar bisa memberikan respon yang tepat. Jadi dalam relasi itu kadang-kadang kita akan terjadi dilema antara teori atau kognitif pikiran kita dengan emosional kita, dengan perasaan kita. Nah, dalam hal ini tidak hanya terjadi proses yang rasional, tetapi juga terjadi proses irasional. Jadi dalam berelasi itu tidak hanya kita saling tolong-menolong, tapi pasti akan ada aspek irasionalnya atau aspek emosionalnya yang berkaitan dengan perasaan. Nah, ada keterlibatan perasaan yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Jadi, kita biasanya melakukan proses pertolongan dengan klien bisa jadi butuh waktu lama. Nah, di dalam proses itu bisa jadi kita ada timbul perasaan yang bisa menyebabkan profesional atau malah tidak profesional. Lanjut, jadi pada tingkat menentukan eligibilitas, yaitu syarat untuk memperoleh pelayanan, biasanya relasi itu harus rasional. Jadi harus berdasarkan pikiran, kognitif. Jadi kita melakukan pertolongan ya harus sesuai dengan prosedur. Nah, tetapi sementara dalam proses pertolongan atau proses rasional tersebut bisa jadi terjadi ketertarikan atau malah kebencian antara Peksos dengan klien. Jadi mau tidak mau terjadi keterikatan emosional. Nah, itu mungkin karena sering lamanya, jadi bisa jadi ada muncul atau baper lah, bawa perasaan. Nah, makna warna dari relasi itu bisa hangat, bisa mungkin lebih akrab, bisa mungkin menaruh perhatian, atau mungkin bisa lebih dingin atau benci yang adanya. Nah, gejala semacam ini di dalam relasi disebut transference. Jadi proses ini seringkali tidak disadari klien, sedangkan yang datangnya dari Peksos. Jadi saat kita saling bertemu dengan klien, bisa jadi klien tidak menyadari bahwa sudah terjadi emosional atau irasional dalam proses pertolongan tersebut. Nah, gejala semacam ini kalau sudah terjadi namanya disebut transference. Kalau dia tidak sadar si kliennya. Sedangkan kalau Peksosnya yang sadar disebut counter transference. Jadi saat contohnya kita melakukan proses pertolongan terus kita baper dengan klien mungkin karena akhirnya kasihan atau karena dia cantik atau karena sering ketemu. Nah, itu namanya ada dilema di situ. Ada dilema di mana saat terjadi itu maka kita perlu dua pilihan. Kita rujuk atau kita putus relasi pertolongan karena kalau kita sudah bawa emosional yang berlebihan dalam proses pertolongan itu akan tidak rasional lagi atau tidak sesuai dengan prosedur lagi karena kita akan lebih banyak menggunakan perasaan ketimbang kognitif kita. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah dimensi lain dari relasi suatu hubungan. Jadi bisa jadi ada kelebihan emosional di dalamnya. Nah, ada namanya juga dimensi fleksibel dan struktural dalam relasi. Jadi mengacu pada kebebasan atau kelonggaran untuk berubah. Dari dalam relasi kita akan lebih fleksibel karena kita sudah melakukan hubungan komunikasi, ada timbullah kedekatan relasi. Jadi biasanya kita akan lebih toleransi atau agak kelonggaran jika ada perubahan atau sikap begitu.
Terus kemungkinan untuk menyesuaikan dengan situasi. Jadi kita memungkinkan diri untuk penyesuaian dengan situasi, lebih fleksibel lah. Terus Pexos harus memberikan kesempatan kepada klien untuk memiliki fokus pembicaraan yang dianggap penting atau perlu tetapi harus terstruktur, tidak melantur keluar dari jalur pembicaraan. Jadi kita tidak bisa fleksibel banget. Jadi contohnya kita mau mengatasi masalah klien harus jelas proses pertolongannya. Tidak karena kita fleksibel atau ada kebebasan dan kelonggaran, kita malah keluar dari jalur. Jadi tetap harus sesuai dengan struktural atau sistematis, sesuai dengan prosedur pertolongan. Nah, di dalam relasi juga ada percaya dan tidak percaya. Nah, percaya bahwa klien itu memiliki potensi untuk dikembangkan, akan tetapi dalam melakukan eligibilitas, kita harus teliti, jangan sampai kecolongan karena dapat menjadi kecurigaan. Jadi, kita harus bisa percaya sesuai atau tepat begitu kepercayaan kita. Jangan sampai kita percaya hal yang tidak harus dipercaya, maka akan jadi kecurigaan itu. Bukan malah percaya. Jadi pada dasarnya orang bersedia menerima pertolongan dari orang yang dipercaya. Jadi Pexos harus meyakinkan bahwa orang lain percaya kita. Jadi kita harus melihat apakah klien percaya dengan kita agar proses pertolongan bisa mulus seperti itu. Jadi klien bisa mengerti dan menerima apa yang kita berikan opsi-opsi dan percaya sama apa yang kita omongkan sehingga dia menjalankan atau melakukan proses pertolongan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi jangan sampai klien tidak mempercayai kita, karena kalau klien sudah tidak percaya kita, proses pertolongan akan mencapai sia-sia lah, karena klien akan tidak serius dalam melaksanakan atau menjalani proses pertolongan tersebut. Nah, untuk ini selanjutnya ada Pexos dituntut memiliki perilaku yang patut dipercaya, seperti penuh minat dan perhatian terhadap klien. Jadi bagaimana caranya kita berperilaku agar dapat dipercaya, kita betul-betul memahami, memperhatikan klien. Jadi kita serius memperhatikan klien agar klien mempercayai kita bahwa kita bisa menjadi opsi pilihan dalam menyelesaikan masalahnya. Tidak ada motif untuk menguasai orang lain. Jadi jangan sampai Pexos karena merasa klien butuh terhadap Pexos, jadi dia kayak ingin menguasai yang harus kamu begini begitu. Jadi tidak, tetap keputusan penyelesaian masalah itu dari klien, bukan kita yang menguasai, mengatur klien harus seperti apa. Hindari dari tidak bisa menjaga kerahasiaan. Jadi ini juga bagaimana seorang Pexos dapat dipercaya oleh klien, kita harus bisa menjaga kerahasiaan. Jangan sampai cerita klien kita cerita ke orang lain dan orang itu bisa sampai tahu, bisa sampai menyebarkan, dan akhirnya klien tahu, itu sangat fatal, karena salah satu nilai kita yaitu menjaga kerahasiaan. Terus perilaku tidak menampilkan diri sebagai bos. Jadi kita tidak merasa bahwa si klien membutuhkan banget Pexos, kita tidak sombong gitu, kita tidak boleh menampilkan perilaku sombong atau bosi, merasa orang lebih bisa, pintar, lebih mampu dari klien, tidak boleh. Ini agar klien bisa lebih nyaman berrelasi dengan kita, berkomunikasi dengan kita, sehingga klien dapat percaya dengan kitanya.